Halo kelas 9, berjumpa lagi dalam video pembelajaran kedua biologi. Jika pada video pembelajaran pertama kita sudah membahas tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita beserta fungsinya, maka pada video pembelajaran kedua kali ini kita akan membahas tentang proses fertilisasi atau pembuahan. Pada seorang wanita, jika wanita tersebut sudah remaja, dia akan menghasilkan sel ovum yang telah matang. Nah, ovum yang telah matang tersebut dihasilkan oleh ovarium, dikeluarkan menuju uterus. Proses pelepasan ovum yang sudah matang dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Prosesnya disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma saja yang masuk ke dalam ovum. Kenapa? Karena akan terjadi penggabungan inti sperma dengan inti ovum. Nah, jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma yang lain tidak bisa menembus membran ovum atau tidak bisa masuk ke dalam ovum. Itu adalah salah satu keajaiban dari ciptaan Tuhan ya anak-anak sekalian ya. Kita akan lanjutkan ke gambarnya. Perhatikan gambar. Pada gambar 1.3, gambar ini ada di buku cetak kalian. Silakan kalian buka jika gambarnya kurang jelas. Pada gambar 1.3 diperlihatkan proses pembuahan yang tadi saya deskripsikan, yang saya ceritakan. Ini adalah gambarnya. Oke, kita akan lanjutkan ke pertumbuhan dan perkembangan pada embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma yang tadi sudah saya jelaskan itu disebut dengan zigot. Zigot nanti akan terus bergerak ke saluran telur menuju uterus atau rahim. Nah, selama pergerakan menuju uterus, zigot akan mengalami pembelahan secara terus-menerus yang disebut dengan pembelahan mitosis dan membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus atau rahim ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Pada hari kelima, embrio tersebut telah sampai di uterus. Dan pada hari yang ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Pada saat embrio sudah menempel pada dinding uterus, maka terjadilah kehamilan pada seorang wanita. Kita lanjutkan, ini adalah gambarnya, tolong kalian perhatikan gambarnya. Proses yang pertama yang tadi saya jelaskan adalah ovulasi, di mana ovum atau sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium. Kemudian ovum tersebut melanjutkan perjalanannya ke tuba Fallopi. Jika dia bertemu dengan sperma, maka terjadi fertilisasi ya. Nah, setelah terjadi fertilisasi, maka terbentuklah zigot. Zigot terus membelah selnya yang disebut dengan pembelahan mitosis. Kemudian akan membentuk embrio. Setelah embrio terbentuk, maka embrio tersebut akan menempel pada dinding uterus atau rahim. Pada fase keempat ini, itulah yang disebut dengan kehamilan. Baik, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Pada hari ke-12, maka akan terbentuk 3 lapisan pada embrio. Lapisan apa saja? Lapisan yang pertama adalah lapisan luar atau ektodermis atau ektoderm. Lapisan yang kedua adalah lapisan dalam atau endodermis atau endoderm. Lapisan yang ketiga adalah lapisan mesodermis atau mesoderm. Oke. Kalian bisa lihat amati gambar 1.5 di mana lapisan-lapisan tersebut mulai terbentuk. Berikutnya kita akan lanjutkan pada minggu ke-8, struktur tubuh dewasa sudah mulai terbentuk. Tapi ukurannya tentu saja masih kecil ya, masih mini ya. Dan plasenta juga mulai terbentuk. Setelah semua struktur tubuh tersebut terbentuk, plasenta terbentuk, maka embrio tadi bukan lagi disebut embrio tapi sudah dikenal dengan nama janin atau fetus. Jadi sekarang kalian bisa menyimpulkan apakah bedanya zigot, embrio, dan fetus atau janin ya. Kita lanjutkan. Setelah saya menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia selama kita di dalam rahim ibu kita,
Maka sekarang saya akan menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah kita lahir ke dunia ini. Diawali dengan masa yang pertama, yaitu masa bayi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan masa anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan masa pra-remaja atau awal usia remaja. Di sana terjadi perubahan fisik yang seringkali tampak, ya, pada pria maupun wanita. Kemudian dilanjutkan kepada masa remaja dan masa dewasa, dan diakhiri siklus hidup manusia itu dengan masa manula atau usia tua. Nah, saya tidak menjelaskan detail satu persatu. Mengapa? Karena itu akan menjadi tugas kalian. Kita akan lanjutkan langsung untuk tugas kalian hari ini. Silakan kalian baca. Kalian diminta untuk mencari dan menjelaskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia setelah manusia tersebut lahir ke dunia ini. Oke, silakan buatkan tabelnya. Kemudian jika sudah selesai, dikirimkan ke Google Classroom tepat waktu, dan saya minta ditulis tangan, ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.